Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adikku semua, dan sejawat yang saya hormati. Seperti diketahui, saya karena ini usulnya kurikulum kitanya ada di situ itu, tapi karena nggak ditampilkan ya nggak apa-apa. Azrial terakhir adalah sebagai jabatan resmi saya adalah sebagai Ketua Pembina Konsep Kedokteran Angkatan Kedua. Kemudian saya berkelimang, berkecimpung di mana-mana, di beberapa berbagai profesi, mulai dari tukang ketik sampai tukang suruh dan sebagainya. Jadi sekarang saya sudah mempunyai 3 cucu, dari 2 orang anak. Baik, sejauh sekalian, saya akan mencoba menampilkan satu makalah, kapan saatnya memutuskan praktek di wabah pandemik. Kenapa hal ini saya ingin tampilkan? Karena pertanyaan sudah bersimpang siur terus dengan kondisi COVID. Saya pikir masa COVID ini sejauh semua sudah tahu apa yang terjadi sebetulnya. Namun sehingga membuat ketakutan daripada teman-teman supaya tidak tertular ya. Kapan saya memutuskan? Kapan saya bisa praktek? Kapan? Dan itu pertanyaan ditujukan kepada PDGI, ditujukan kepada grup-grup WA dan sebagainya. Sehingga saya bisa memaklumi bahwa pengetahuan tentang COVID ini masih sebetulnya bukan kita saja, orang lain juga tidak banyak yang tahu gitu. Karena memang masih suatu penyakit yang baru ya. Sehingga membuat kita tanya kapan kita bisa praktekkan dalam keadaan aman. Slide. Ayo, boy, slide. Ayo, Susi. Slide. Lanjut. Ya. Sebagai kata pengantar, wabah COVID di negeri kita telah berlangsung 2 bulan lebih. Masyarakat tidak mendapati pelayanan dokter gigi sesuai dengan harapan. Karena memang kita telah mencoba untuk menghentikan dahulu praktek tersebut. Lanjut. Slide. Kenapa demikian? Karena betul-betul kita nggak tahu ini COVID ini binatang apa ini. Ya, para dokter dan dokter gigi, jangan dokter gigi, dokter pun banyak tidak tahu ini gimana sebetulnya. Ya, slide. Ya. Informasi yang diperoleh bersentuhan, berdekatan, atau mungkin bisa memandang. Nah, karena banyak ada kata-kata dengan memandang saja, karena mata itu bisa menjadi inang, bisa tertular katanya. Jadi ini membuat kita menjadi was-was dalam melakukan praktek. Slide. Dan tentu saja itu sangat mengerikan. Apalagi kita melihat banyak sekali dalam share ya, video-video, banyak sekali korban yang berjatuhan masalah COVID ini. Terus slide. Sehingga keputusan para dokter gigi untuk tidak melakukan penanganan medis merupakan satu keputusan yang bijak. Sangat bijak sekali. Dan itu tidak bisa disalahkan. Dalam undang-undang pun juga menyatakan itu adalah benar. Right? Karena dalam menghadapi sesuatu yang baru, setiap orang, baik siapapun saja, terutama dokter gigi, harus mengetahui dengan jelas, detail tentang penyakit itu. Detail tentang penyakit tersebut. Yang kita sebut dengan patogenesis. Patogen yaitu satu ilmu untuk mempelajari masalah-masalah bagaimana penularan, perjalanan, dan bagaimana asal-usul, bagaimana tentang wujud daripada binatang tersebut. Ya. Jadi ini betul-betul kita tidak tahu. Slide. Halo. Di atasnya lagi ya. Jadi setiap dokter gigi wajib hukumnya memiliki penguasaan, ya, pengetahuan sebelum melakukan tindakan penanganan pada pasien. Ini yang disebut dengan kompetensi ya. Jadi apa yang dikatakan kompetensi? Yang selama ini saya selalu protes bahwa itu adalah kemampuan minimal. Saya tidak setuju dengan minimal itu seorang dokter. Kompetensi adalah kemampuan maksimal dari seorang tenaga medis untuk melakukan penanganan. Kenapa? Karena kita tidak boleh mencoba-coba pasien itu menjadi percobaan gitu. Jadi saya selalu dalam pertemuan juga saya mengatakan kompetensi adalah kemampuan maksimal. Kenapa? Alasannya adalah kita tidak boleh mencoba-coba. Karena itu manusia, menyangkut manusia. Mungkin kompetensi dalam bidang ilmu yang lain silakan, kemampuan minimal.
Tapi dokter tidak bisa. Nah, kalau kita tidak mengetahui ini, maka kita akan bunuh diri dalam menangani pasien tersebut. Baik. Sangat setuju, pengurus besar PBGI melakukan edaran di mana para dokter tidak melakukan tindakan selama wabah terjadi. Ini kita dukung banget. Ya, kita dukung banget. Slide. 2 bulan lebih wabah ini terjadi, mata rantai sangat sulit terputus. Keputusan pemerintah berdamai dengan wabah tentu saja membebani profesi medis. Segala macam. Slide. Karena sangat bertentangan dari sisi etika HAM, sumpah tergigi bahwa seorang dokter wajib melakukan penanganan sepenuhnya kepada pada masyarakat. Dan kalau kita dianggap berdamai, artinya bahwa kita gagal dalam menangani pasien tersebut. Kalau boleh dikatakan gagal, ya, slide. Sementara itu posisi ini mempunyai tugas kemanusiaan untuk membangun bersama. Ya, banyak korban, kita tahu banyak korban dari tenaga medis. Slide. Ingat, banyak tenaga medis dan kesehatan berguguran saat akibat belum memahami patogenesis penyakit dan tidak tersedianya APD atau serta fasilitas kesehatan dan sarana. Akibatnya banyak sekali tenaga ahli kedokteran yang jadi korban. Padahal tenaga-tenaga itu masih diperlukan untuk memberikan, men-sharing pengetahuannya. Kita tahu ya bahwa semakin senior seorang dokter, bahwa pengetahuannya semakin dalam, jam terbang itu semakin tinggi. Dan itu perlu diberikan kepada generasi-generasi yang lebih muda. Tapi mereka telah berkorban. Untuk itu marilah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga mendapat tempat di sisinya. Amin ya Rabb. Semoga mereka meninggal dalam keadaan sahih dan memang betul menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, korban yang berjatuhan, tenaga medis tidak pernah menyerah, ya, tidak pernah merasa mengeluh dalam bekerja mengatasi penyakit meskipun dalam keterbatasan atau minimnya vaskes sebagai alat perlindungan diri. Slide. Karena itu tidak dapat dipahami jika memang derita rakyat, jujur, petugas medis ini juga petugas tenaga kesehatan ini juga rakyat, dipolitisir untuk kepentingan. Slide. Apakah ada yang mengambil kesempatan atas rasa keuntungan? Bayangkan barang-barang yang murah menjadi yang berlipat-lipat. Di mana kemanusiaan masyarakat itu mencari keuntungan dari kesulitan orang. Atau atas dasar kekuasaan dan sebagainya. Kita ketahui sendiri, barang-barang yang tadi cuma 20.000, 25.000, akhirnya jadi ratusan ribu. Di mana dasar kemanusiaan mereka? Di mana nationality, maksud saya di sini. Slide. Sementara bagi petugas medis terpaksa melakukan pekerjaannya, hal ini sesuai dengan sumpah dokter, meskipun kita sekali banyak yang jadi korban. Slide. Semoga Allah SWT memberikan tempat di sisinya, semoga menjadikan amal sepenuhnya dan dimasukkan ke dalam jannah yang dijanjikan. Amin. Allahumma amin. Kita doa aja bersama. Slide. Di sisi lain wabah ini sampai sekarang belum banyak diketahui pada jenisnya. Banyak pendapat saling silang penjelasan dari A, B, C, D sampai Z. Mulai dari bahwa virus ini bukan binatang jina, bukan binatang ganas, ini adalah jina, bisa begini, bisa begitu. Wah, banyak sekali. Sehingga membingungkan masyarakat. Slide. Apalagi masyarakat, sehingga masyarakat pun menjadi tidak disiplin, ya, dan sehingga tidak mematuhi anjuran PSBB. Dan akibat tidak patuh ini ada lain selain satu hal lagi banyak, termasuk ekonomi dan sebagainya. Ini tentu saja sangat kita prihatin. Slide. Kondisi semua itu sangat membebani petugas medis, nggak main-main, karena kita punya kewajiban untuk menolong sesama manusia, insanin, mulai dari pembuahan sampai dia berada dalam ruang kubur, kita harus menolong. Ini tentu saja beban bagi kita bagi petugas medis. Slide.
Meskipun webinar sudah berkali-kali dilaksanakan oleh PP, oleh PDGI Jakarta Selatan, Pusat, Timur, Barat, barangkali ya, dan sebagainya. Tapi masih saja pertanyaan, kapankah saya bisa praktek? Kita kan apa yang bisa saya lakukan? Macam-macam itu. Artinya, slide, ternyata ada pertanyaan yang belum terjawab sehingga timbul keraguan. Untuk itu, barangkali kesempatan ini saya akan menjawab keinginan sejawat itu, supaya nggak timbul ragu. Kapan saya bisa praktek? Dok, apakah dalam keadaan emergensi saya bisa praktek? Apakah dalam keadaan begini-begitu saya bisa praktek? Lalu, inilah saya akan menjawab itu. Sebenarnya apa yang ditakutkan? Kalau pasien ODP atau pasien PDP, pastilah tidak terpikir untuk berobat gigi. Ya, berobat yang lain, dia sudah memikirkan berusaha untuk meningkatkan imunitas, berusaha untuk minum obat ya, sakit gigi itu sudah tidak terasa. Yang menjadi masalah untuk kita, para dokter, terutama dokter gigi, yang risiko tinggi, adalah pasien OTG. OTG ini orang yang tanpa gejala, dia mengandung kuman, kan gila itu. Kalau kita memang menangani seperti itu. Karena sampai di detik ini, kita tidak tahu OTG ini menular atau tidak. Jujur masih terus katakan, malah ada yang katakan orangnya sudah mati, ya itu dia kan inang, kumannya nempel ke inangnya, dalam mukosa hidup, dalam mukosa laring dan sebagainya. Kalau pasien sudah meninggal, kumannya mati? Tidak. Menurut saya tidak. Kenapa? Jadi artinya maksudnya supaya orang yang sudah meninggal itu bisa dicuci lagi, bisa dibersihkan, bisa dimandikan, bla 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 gitu. Ya, padahal inang itu masih hidup dalam mukosa orang yang meninggal itu. Nah, itu yang tidak dijelaskan oleh para ahli virus ini. Apakah inang itu mati atau tidak? Ya, sehingga akhirnya dibungkuslah orang itu sesuai dengan protokol COVID tanpa ada lihat keluarga, tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang, tidak apa. Ini yang menjadi masalah untuk kita, orang OTG ini. Dapat menularkan tidak? Barangkali OTG, orang tanpa gejala, yang hidup dan dia mati, dapat menularkan atau tidak? Kalau ingin lengkap pertanyaan itu. Slide. Oleh sebab itu, jika ingin praktek perlu tinjauan persiapan, terutama dalam penanganan pada pasien OTG. Kalau kita bunuh diri, masa iya kita melakukan praktek orang kayak begini, ada situasi seperti ini, kita tidak bersiap. Sehingga mestinya tidak ada pertanyaan, dok boleh nggak saya praktek? Sebetulnya jawaban itu terpulangkan kepada Anda sendiri. Sudah siapkah saya? Tanda kutip. Siap. Gitu. Slide. Tujuan untuk memutuskan kapan kita harus praktek ada 3 hal. Ini yang saya juga bicarakan dalam Jakarta Selatan. Yaitu tinjauan perjalanan kasus COVID-19, tinjauan kesiapan petugas, tinjauan kesiapan paskes. Slide. Nah, kalau COVID ini saya pikir sudah banyak yang dicerita ya. Bagaimana teknik pengobatan, teknik penularan, teknik pencegahannya, belum dapat vaksin yang pasti. Sehingga akhirnya kita harus merubah SOP untuk praktek. Kemudian ditambah lagi adanya penetapan status COVID sebagai sahabat. Luar biasa. Slide. Saya coba ulas sedikit. Teknik pengobatan, obat yang belum pasti, vaksin masih coba-coba. Ya. Pengobatan dilakukan sifatnya jujur, hanya mengatasi gejala. Ya. Belum ada satupun mengatakan yang mengklaim bahwa obat ini bisa mengatasinya. Penyembuhan, kayaknya itu lebih banyak semua pembicara mengenai kena daya tubuh pasien. Ya. Kemudian dengan makanya kenapa timbul kita bersahabat, karena akan menimbulkan herd imunitas. Herd imunitas. Kita tahu persentase herd imunitas dari penduduk itu hampir 10-15% yang meninggal. 280 juta rakyat Indonesia. Coba bayangkan persentase yang meninggal itu. Nah, kematian pada kasus COVID ini, kita lihat, kematian kebanyakan akibat ada penyakit penyerta, komorbid. Kita lihat, kebetulan. Tapi bukan berarti yang tidak komorbid, mereka tidak meninggal. Banyak juga. Dan kita tercatat sekarang banyak anak-anak yang juga terkena. Yang selama ini mengatakan bahwa yang anak-anak itu punya penangkal, punya antibody. Tapi tidak, ternyata banyak juga anak-anak bisa terkena. Dan umur di bawah 20 tahun, 28 tahun juga dia meninggal. Yang kedua, teknik penularan, itu droplet. Bisa dari bensin, dari alat kita, alat bur, nebulizer, teater, ya, anestesi.
Atau mungkin pasien bicara, batuk atau bernapas, atau muntah, atau menyanyi. Sehingga itu banyak sekali masalah ya teknik penularannya. Droplet yang terhirup yang mengandung COVID, mengandung virus. Slide. Kita lihat lagi. Slide. Kita ketahui sebab virus ini menyebar terkena sentuhan, kemudian disentuh lagi hingga timbul berantai. Ya. Virus akan menempel pada manusia menjadi inangnya di mukosa mulut atau hidung. Nah ini yang dikatakan, apakah pasien itu meninggal kena COVID, apakah virusnya masih tetap hidup? Itu menjadi pertanyaan. Akhir-akhir ini saya ada satu lagi kata bisa melalui luka ya, dan bisa melalui mukosa mata. Kan luar biasa ini. Slide. Ya. Ini saya catat dari Bromwich ya, Universitas Massachusetts di state ya, bahwa 1000 partikel virus terhadap napas. Ini baru saya dapat. OTG dengan satu kali napas keluar droplet 5.000 sampai 50 sampai 50 sampai 5.000 partikel yang keluar adalah 30 sampai 20 partikel virus per menit. Artinya dengan berdekatan 50 menit saja akan timbul 1000 partikel. 1000 partikel itu seperti di atas adalah dosis seseorang virus masuk ke dalam tubuh manusia, maka kena COVID. Kita bicara 10 sampai 200 ribu virus per menit. Artinya setiap 5 menit kita bisa mencapai 1000 partikel. Makanya harus tidak boleh terlalu lama pasien ada di depan kita. Teriak nyanyi, berteriak menyanyi pakai tur, droplet lebih banyak keluar karena ada tekanan yang kita hembuskan melalui udara. Jadi ini hati-hati OTG ini teman-teman. Kemudian di dalam suasana AC. Slide. Tadi pencegahannya ya masih belum ada yang pasti ya. Status seorang tanpa gejala ini belum jelas ya, sehingga tugas kita adalah melakukan perubahan SOP dalam penanganan pasien. Slide. Nah, penetapan status sebagai sahabat harus kuat mengubah pola pendidikan, pembinaan kedokteran mulai dari penerimaan, pemeriksaan, penegakan diagnostik serta penanganan tindakan baik pasien rawat jalan ataupun pasien rawat inap dalam rangka protecting the people, perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhannya. Ini teman-teman yang kebetulan jadi staf pengajar sudah harus berpikir seperti ini, karena sudah tidak bisa cara lama kita menggunakan melakukan pendidikan pada anak-anak. Karena selama ini jujur kita menzolimi diri sendiri. Kita dalam menangani pasien ya, seperti bakti sosial, seperti dalam keadaan darurat, kita sama sekali tidak mencoba melakukan perlindungan pada diri kita. Dan kali ini hikmahnya ada COVID menegur para tenaga medis, terutama dokter gigi, yang selama ini terus menghirup napas pasiennya, atau droplet yang kumannya berterbangan di udara kita hirup. Luar biasa, betul-betul mengerikan selama ini kita bekerja. Slide. B. Tinjauan kesiapan petugas. Ya, semata-mata protecting the people. Ya, filosofi masyarakat akan tertular dari dokter yang mengobati ya, radius 5-10 km bila dokternya terkena penyakit menular. Jujur, yang saya katakan tadi, selama ini para Indonesia tidak pernah memperhatikan keselamatan dirinya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini ada imannya untuk kita semua. Slide. Nah ini kita lihat. Dulu orang pakai begini, pakai lab jas, pakai itu. Sekarang kita dibungkus kayak astronot. Tidak bisa pakai nasi lagi. Nggak bisa pakai jas lagi. Jadi perubahan pada intinya protecting of the people itu ditujukan pada semua orang, petugas, tenaga medis kita, pasien, ya, dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau di Konsep Kedokteran Indonesia, protecting of the people ini saya tunjukkan kepada seluruhan secara kafah, berintegrasi semua. Nah kalau semua yang tidak bergerak, habislah kita. Slide. Kuncinya, setiap untuk mengatasi itu, ya, dalam kondisi bersahabat, artinya orang di sekitar kita ini atau orang yang datang, walaupun tanpa gejala, kita menganggap suspek COVID. Mau tidak mau, dalam melakukan satu preventif pencegahan pada proteksi diri pada diri kita,
kita selalu harus curiga aja pada orang. Tingkat yang paling tinggi. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan lebih bagus. Tapi kalau kita menganggap enteng, kita lalai. Pasti kita lalai. Oleh karena itu, saya tekan, suspek COVID. Itu harus sudah ditayangkan kepada kita semua, tegakkan. Dengan demikian, slide, kita bisa merubah semua hal-hal yang perlu kita siapkan dalam berpraktek. Mulai dari fasilitas, desain ruangan, periksa ruang tunggu, ruang linen, bilas, penyediaan instrumen, yang akan penyediaan instrumen, tersedianya obat-obat, alat respirasi dan alat ruangan, presentasi alat dan ruangan. Kemudian SOP pelaksanaan tenaga klinis, tenaga pelaksana, mulai dari operator, asisten, administrasi, adminnya, SOP penerimaan pasien, mulai pendaftaran, schedule time, dan sebagainya, SOP pemeriksaan dan penanganan pasien, yang terakhir adalah informasi. Ini 5 hal yang harus kita, kalau siap, nah tanda kutip, 5 ini harus Anda perhatikan. Kalau enggak, Anda bunuh diri. Akibat penetapan itu terjadilah perubahan dan perbaikan pelayanan baik berupa sarana pasien dan kesehatan maupun cara penanganan dan sebagainya. Banyak sekali yang tadi 5 tadi. Slide. Fasilitas. Ya, ini saya sedikit saya ambil dari seminar webinar saya di Selatan. Ya. Wabah diharuskan wajib setiap pasien itu suspek. Ibu Presiden bersahabat dengan COVID, ya, maka COVID-19 tetap ada. Berarti semua dokter, baik gigi, non spesialis dan spesialis, tetap siaga menangani pasien. Sehingga perlu perombakan fasilitas. Ya. Kalau mungkin di rumah sakit atau klinik yang besar tidak masalah ya. Praktek pribadi yang kecil, gimana nanti saya tunjukkan. Ya, praktek kita yang cuma ukuran 4x6 atau 6x berapa. Bagaimana cara sisikan? Secara ideal, bagian ruangan umum kita mempunyai ruangan bilas, ruang linen, ya, dan rest area, ruangan persiapan, ruangan konsul dan pemeriksaan, ruangan tindakan, ada obat kalau ada bisa obat apotek, ruang tunggu, dan ada ruangan pendaftaran. Secara ideal. Slide. Ditinjau dari kegawatan ruangan, ya ada yang namanya disebutkan area infeksius dan non infeksius. Ditinjau dari kegunaan operasional, ya mengacu dari hazard kondisi, dibagi zon hijau, zon kuning, zon merah. Ya. Ini masing-masing punya persiapannya. Jadi zon hijau sebagai persiapan memakai APD, zon merah sebagai ruangan operasional, zon kuning di mana kita melakukan pembersihan pelepasan APD kita yang kita pakai. Zon kuning biasa keluar dari zon merah, terus masuk ke rest area untuk membersihkan diri. Jadi zon kuning itu harus berdekatan dengan rest area. Di sini saya cobakan memberikan suatu bagan bahwa pintu masuk petugas tidak sama dengan pintu masuk keluar masuk dari pasien. Pintu masuk petugas masuk ke zon hijau, sudah mempersiapkan diri ke zon merah. Ruang tunggu pintu masuk pasien dari ruang tunggu masuk ke zon merah. Setelah itu kembali lagi ruang tunggu, pasien pulang. Sementara zon kuning itu kita untuk membuka langsung ke rest area atau membersihkan diri langsung keluar. Jadi terjadi perubahan bagaimana klinik ideal seperti itu. Ya. Jadi rest area itu betul-betul daerah, makanya perlu zon kuning itu alat-alat sterilisasi ruangan supaya kuman-kuman tidak berterbangan. Ya, perlu negative pressure, perlu purifier untuk menghisap ruangan, perlu ultraviolet, perlu iozonik, ya seperti ada beberapa barang alat yang harus hidup semua. Karena kita tahu ultraviolet itu tidak bisa kita berada di dalam ruangan tersebut. Pada saat ruangan tersebut kita harus matikan. Yang bekerja adalah apa? Purifier, kemudian ada alat sterilisasi iozonik, kemudian negative pressure. Mungkin sesekali diberikan satu alat untuk menyemprot aromatik. Tidak main-main di sini. Slide. Nah, fungsinya nih, zon hijau, zon merah, kuning, rest area. Ini bisa dibaca semua nanti. Ya. Ada negative pressure, zon merahnya, zon hijaunya, ada aerosol section, kita dipakai.
Nah, terkait dengan aerosol section, banyak sekali memang saya tahu mahal sekali. Alhamdulillah kita ya termasuk saya sedang lagi mendesain dengan harga yang kita bikin murah. Cuman kalau kita mau pakai apa namanya vacuum cleaner itu bisa, cuman tolonglah vacuum cleaner itu dirubah supaya estetisnya lebih bagus. Cuman diberikan udara yang masuk itu ya aerosol yang masuk itu ke dalam alat tersebut itu dikasih filter. Saya sudah tanya ke banyak, ada yang ukuran 6 cm, 15 cm, 18 cm, 24 cm lengkap. Filter itu yang mengandung FPAPIC yang bisa menyaring partikel virus 0,3 mikron. Ya, itu ionosuction. Yang sudah jadi, yang diimpor itu mahal sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada buatan-buatan kita, walaupun masih dalam keadaan sederhana sekali. Dan saya janjikan dalam waktu dekat kita punya alat yang cukup bagus dengan harga yang sangat murah. Itu mudah-mudahan. Kemudian lampu ultraviolet, tidak perlu beli yang jadi-jadi. Beli aja ultraviolet ozon, ultraviolet pasang di seperti kita pasang neon. Harganya murah sekali. Dan kita pakai timer. Itu tidak perlu ini. Kalau masalah negative pressure, kita bisa selesaikan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ciptakan sendiri. Slide. Ruang tunggu. Ya, di sini ada masalah. Pasien dalam keadaan wabah ini tidak boleh menunggu di situ. Oleh karena itu, pasien masuk dianjurkan, ya, pintu masuk itu dianjurkan berdiri dari petugas, atau kalau nggak bisa, ya kita masuk lebih dulu pada petugas, sebagai petugas, baru pasien dia masuk. Kemudian pasien itu tidak boleh menunggu di ruang tunggu. Oleh karena itu kita ada appointment, ada jadwal, schedule time daripada penanganan pasien. Misalnya, mencabut gigi perlu waktu setengah jam. Kita atur setengah jam. Kemudian untuk pembersihan diperlukan setengah jam lagi. Jadi dalam 1 jam, misalnya pasien yang kedua, diatur setelah 1 jam itu. Jadi betul-betul kita sudah punya catatan data. Berapa lama kita melakukan penambalan 1 gigi, pencabutan gigi, atau melakukan konservasi perawatan 1 gigi. Dan kita atur pasien itu, appointment-nya jam berapa. Karena kita tidak perkenankan mereka duduk di dalam, menunggu rame-rame. Dan setiap yang masuk pasien itu adalah 1 orang dalam ruang praktek. 1 orang, kecuali anak, mungkin ditemani oleh 1 orang keluarganya. Kalau saya bikin tenda di luar, saya kasih kipas angin, kasih air, kasih tangan, mereka tunggu di luar atau tunggu di mobilnya. Slide. Kemudian yang kedua adalah persiapan dengan pelaksana. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana pelepasan APD. Banyak kejadian APD yang dilepas secara salah, terkontaminasi. Tidak main-main, penularan petugas medis akibat APD yang salah. Atau APD sendiri tidak. Kita di level 3 loh. Kalau mengatakan level 1, level 2, itu berarti bunuh diri. Karena aerosol berada di sekitar kita. Dan celakanya, kita lagi ada beberapa rumah sakit saya lihat. Dia sebagai dokter dan asistennya memakai APD lengkap. Kemudian ada orang lalu lalang di sampingnya. Saya bilang ini bunuh diri apa? Apa dia tidak tahu bahwa aerosol yang terhirup oleh tenaga lain yang tidak memakai APD itu juga akan membuat dia jadi COVID, bisa terkena kalau ada COVID-nya. Dan itu juga akan mengenai dia. Apa kita tidak bersalaman dengan tenaga yang lain yang tidak bertugas itu? Ini benar-benar luar biasa. Jadi membuat kita harus menegur teman-teman agar bukan saja kita, tapi seluruh staf yang ada di rumah sakit tersebut. Slide. Jadi pilihlah APD memenuhi syarat. Slide. Penguatan pembersihan ruangan alat, penguatan menggunakan alat negatif pressure room dan ultraviolet dan sebagainya. Karena banyak yang berkibar sekarang mengatakan ultraviolet itu masih hoax, katanya tidak akan membunuh bakteri apa segala macam. Ya, itu saya rasa ultraviolet itu ada macam-macam ya. Ada sinar A, B, dan C. Untuk mematikan kuman adalah tipe sinar C. Ya, sinar C. Jadi jangan pilih ultraviolet yang bukan C. Jadi UVC, ya. Jadi penguatan cara melakukan barang yang telah dipakai, yang infeksius,
kita bungkus. Saya menganjurkan kain yang asmat atau APD yang telah kita pakai, yang akan kita buang, kan ada yang langsung dibuang, disposable. Itu direndam, kalau untuk COVID direndamlah dalam deterjen. Artinya pada saat kita buang, jangan membuat infeksi, masih dalam keadaan infeksius. Karena akan menularkan kepada orang petugas sampah atau orang ada yang memakai barang itu. Berdosa kita kalau membuat orang susah. Oleh karena itu, barang yang tidak kita buang, bikin deterjen. Karena sabun colek tidak bisa membunuh kuman tersebut. Jadi, sediakan ember penuh dengan desinfektan. Seperti kita di rumah sekarang, saya begitu sampai di garasi, saya buka baju itu saya rendam dalam ember yang mengandung deterjen. Jadi saya tak ingin orang-orang di rumah yang membersihkan baju saya juga kena. Jadi biar mati dulu. Nah, itu selanjutnya mengatur pasien tidak menumpuk di RT, di ruang tamu, ya, dengan jadwal yang tepat. Tentu saja ramah sopan negara ya, terhadap ruang pasien pastinya. Lanjut. Ya, SOP, edukasi. Ya, badan padi pasien, terbasa semua pasien harus melakukan bersih ini. Pasien tidak boleh terlalu banyak di ruang tunggu. Atur giliran pasien. Jika belum gilirannya, pasien menunggu di luar. Kondisi ruang tunggu ditunggu agak longgar dan udara mengalir cukup. Ya, kalau saya tidak ingin pasien menunggu di ruang tunggu. Di ruang tunggu, dikala dia selesai saya kerja dan saya nulis resep di ruang tunggu itu. Jadi tidak di ruang operasi, di kamar praktek saya di ruang ini, tapi di ruang tunggu. Sementara itu di ruang tunggu dia dibersihkan oleh asisten saya. Ya, tentu saja pakai masker, sarung tangan sebelum masuk ke ruang tunggu dan cuci tangan, disemprot dan sebagainya. Slide. Jika ada air spray dibersihkan, ya. Untuk cegah nosocomial infection, virus udara, alat negatif pressure room terus dinyalakan. Ini saya lagi menciptakan paling banyak sekitar 4-5 juta ini. Mudah-mudahan bisa berjalan. Water fan lab terpasang dan permanen dihidupkan saat ruangan sudah kosong. Tiap 30 menit semprotkan desinfektan spray di ruang tunggu dan di ruangan operasional. Sekali lagi, pasien diharuskan mengisi form pernyataan kondisi bahwa dia harus menulis secara jujur. Dan saya minta kepada PBPTG ada legalitasnya. Kalau dia tidak jujur, karena banyak sekali pasien yang tidak jujur. Sehingga satu bagian itu di rumah sakit harus ditutup. Bayangkan. Karena dia takut kalau dia bilang pernah ada keluhan COVID, dia tidak akan diterima. Dan dilakukan operasi, akhirnya kena COVID semuanya. Dan untuk itu saya minta legalitasnya. Kalau dia berdusta, kita tuntut ya di pengadilan. Ini sebagai tuntutan menuntut ini adalah dalam rangka aksi jera ya kepada pasien, pada masyarakat, turut kerjasama antara kita dan mereka. Kita tuh sifatnya menolong, bukan untuk cari duit. SOP pemeriksaan penanganan pasien mulai edukasi lagi, dapat dimulai di luar klinik, ruang tangga atau saat konsultasi. Beri pemahaman kepada pasien mencegah penularan virus yang sangat berbahaya. Setiap pasien harus diatur penanganannya. Tidak boleh terlalu banyak di ruang tunggu. Slide. Petugas harus memakai APD dan alat diperlukan, cegah droplet dan nosocomial. Penyakit yang menular seperti TB juga banyak. Ya, dengan negatif pressure room itu akan membuat udara di ruang patut kita bisa lebih bersih. Kemudian di ruang tunggu itu tidak boleh ada barang-barang yang tidak diperlukan. Ya, jadi saya ganti dengan besi semua. Sehingga saya bisa bersihkan. Jadi semua barang-barang yang di luar itu saya simpan dalam semua. Tentu saja membuat yang bertindak medis. Ya, setelah melakukan tindakan petugas, khusus harus melakukan pembersihan alat dan sterilisasi ruangan. Itu ada khusus. Jadi nambah lagi pekerja kita. Baik. Apa yang diperlukan dalam penanganan pasien? Lakukan pemeriksaan rutin, jangan ditindak. Jangan dilakukan tindakan jika kondisi pasien tidak jelas. Beri obat oral, evaluasi. Ini ada satu ketentuan ya, pemeriksaan PCR ya, melakukan rapid test, ya kan? Itu kalau swab kan terlalu lama sampai 1 minggu. Tapi IgM dan IgG itu murah sekali. Nah, ini ada ketentuannya.
kita menerapkan IgG positif. Jujur, pemeriksanya adalah pemeriksaan kasar. Tidak jelas menjelaskan bahwa dia COVID atau tidak. Tapi setidaknya dalam situasi pandemi COVID, adanya antibodi IgG. Ya. Kalau IgGN negatif, positif, berarti dia sudah lagi terkena atau sedang dalam keadaan proses penyembuhan apabila IgG positif. Ini dasarnya yang kita pegang sementara. Walaupun ini adalah pemeriksaan kasar. Slide. 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 Lanjut. Jadi kapan dilakukan? Silakan. Setelah pemeriksaan dilakukan, kita telah mengetahui kondisi pasien. Jika COVID, kita akan lebih ekstra keras untuk memproteksi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah petugas poli atau klinik harus memakai APD. Kapan kita mengetahui pasien COVID atau tidak? Jujur. Dari anamnesa harus benar-benar. Jadi nggak bisa lagi, oh ibu mau scaling, duduk klinik saret, gitu. Nggak bisa. Harus lakukan tahapan melakukan pemeriksaan yang kita pelajari di fakultas, yang selama ini banyak ditinggalkan. Kemudian rujuk bagian lain, kalau misalnya kita curiga dengan COVID. Kita lakukan fototorak atau selanjutnya. Atau hasil lab dan swab yang kita minta. Catatan, seperti saya katakan tadi, pasien ODP, bangkai PDP mungkin tidak terpikirkan giginya sakit. Yang dikatakan OTG. Slide. Oleh karena itu, secara profesional, bisakah melakukan tindakan pada keadaan pandemi atau COVID? Pasien COVID, ada pertanyaan, dok, bisa nggak pasien COVID kita tangani? Bisa. Siapa yang melarang? Tapi kita harus siap, tanda kutip. Apa itu? Yang 5 tadi, memahami patogenesis, sehingga mempersiapkan pasien yang dibutuhkan, mengatur risiko penanganan pasien, menguasai pelaksanaan dan sebagainya, mempersiapkan alat dan sebagainya, memakai alat yang kita butuhkan. Jadi tidak ada larangan. Apakah seorang dokter tidak boleh menangani COVID? Dokter gigi, apapun saja. Oleh karena itu tidak ada keadaan emergensi. Jujur, banyak tersebar. Keadaan emergensi ada perdagangan dalam keadaan COVID. Loh, kalau Anda siap lakukan. Ada emergensi dalam keadaan, loh, memang kalau ada pedangan, Anda tidak ada APD, tidak mempunyai APD, Anda bisa lakukan. Saya bertanya, berarti Anda bunuh diri. Jadi tidak ada satu kata pun emergensi. Kalau Anda siap, lakukan. Emergensi ataupun tidak. Anda dokter. Tapi dalam undang-undang melarang kalau Anda tidak siap. Kita mau perang, tidak alat perang. Slide. Jangan nekat, ya. Sekalipun Anda harus kasih emergensi. Jika Anda tidak siap, jangan lakukan apapun. Tidak ada, mohon maaf ya, ada petunjuk-petunjuk lain. Ini protokol menanggapi kita pada emergensi ini. Pertanyaan saya, Anda siap enggak? Siap tanda kutip tadi ya. Tak bisa Anda melakukan penanganan kalau Anda siap. Berarti Anda bunuh diri. Ini sesuai dengan Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan pengendalian infeksi di fasilitas Yankes dan pembenahan Kartens ya, 08 Men 7 2010. Dalam keadaan emergensi pun kita harus melindungi diri sendiri. Jadi tidak ada paksaan. Dalam keadaan emergensi daurat dok. Daurat bagaimana? Saya sendiri juga daurat, tidak punya APD, tidak punya alat, tidak punya sarana untuk melindungi saya. Jadi sebagai dokter gigi, untuk mengatasi itu kita harus mengetahui patogenesis. Dapat dari literatur atau dari share-share online. Saya mohonkan sekali para dokter gigi tidak hanya berkecimpung, hanya melihat 32 gigi tok ya. Banyak masalah-masalah yang harus kita persiapkan. Slide. Nah, bagaimana mengetahui pasien atau tidak? Ya, persiapkan klinik dengan APD lengkap, lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari anamnesa sampai ke laboratorium, kemungkinan ronsen. Jangan melakukan tindakan sebelum kita mengetahui status pasien. Terus sekali tidak boleh lengah membuat kesalahan sedikitpun. Tantangannya adalah nyawa Anda. Ya, kalau pasiennya sudah terkena jelas, tapi nyawa Anda dan teman-teman staf kita. Terakhir, teruskan niat. Bahwa kita bukan semata-mata cari uang, kita menolong sebagai dokter. Kita memberikan bantuan ya, untuk menolong sesama. Nah, tip yang aman saat melakukan tindakan. Hari pertama, ini bisa lakukan loh, tanpa tindakan, edukasi. Anjurkan rapid test, IgG dan IgM.
Kalau curiga dalam anamnesa fototorak, jujur ya, rapid ini tidak menjamin ada tidaknya COVID. Karena ada pembahasan kasar untuk melihat apakah ada antibodi. Tapi saya harapkan antibodi IgG itu timbul karena ada pandemi dalam situasi seperti ini. Karena belum ada satupun. Oleh karena itu jangan sembarangan beli rapid test. Banyak tersebar sekarang di pasaran rapid test, harganya 125.000, 120.000. Saya juga bingung gitu, jujur. Oleh karena itu, tolong dibaca banget bagaimana melakukan rapid test dengan alat-alat yang murah. Kita melakukan pemerintah dapat memberikan kepastian tentang alat-alat rapid test ini. Dan yang mana yang benar, yang benar-benar akurat. Selanjutnya, hari pertama, berikan minum dan obat kumur. Hari kedua, biasa 10 hari lagi kita lakukan. Rapid test lagi. Jika IgG negatif, IgM negatif, aman, lakukanlah tindakan. Jika IgG positif, IgM negatif, anamnesa, ulang kapan? Ya, anamnesa dilihat lagi. Ya, mungkin dilihat kapan dia sakit flu, bersin atau melemas, juga konsul atau fototorak. Kalau kita mau aman. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau Anda lengkap, APD Anda, alat kesehatan dalam studi fase lengkap, lakukan. Tidak ada larangan untuk Anda tidak melakukan. Nah, kalau ingin secara lega artis, ya seperti ini. Tapi Anda yakin, saya sudah lengkap. Lakukan saja. Saya juga begitu. Jujur. Karena saya merasa alat saya lengkap sekali, saya lakukan. Kemarin saya melakukan operasi patah tulang, dan dia adalah OTG. Nah, ini Pak Konsen. Surat persetujuan tindakan medis wajib dibuat. Tidak perlu memakai materai. Peraturan wajib menjelaskan salah satu tentang penyakit ditanya. Soal jenis tindakan apa dilakukan dan risiko yang terjadi pada tindakan. Jika besarnya biaya akan dibayar oleh pasien. Jujur, dengan memakai prasarana dan sarana yang kita siapkan menimbulkan kos. Jujur. Slide. Nah, ini untuk ruangan saya praktek cuma hanya 12 kali 4 meter. 14 kali 4 meter. Saya bagi di beberapa ruangan. Jadi pintunya cuma satu. Susah membuat ruang klinik yang ideal. Tapi bagaimana untuk berubahnya? Jika pintu cuma satu, petugas harus masuk lebih dulu. Kita harus masuk. Kalau dulu kita menunggu pasien datang, baru kita datang. Sekarang enggak, kita nunggu. Diberikan schedule time. Ruangan zona hijau digunakan sebagai ya ruangan linen dan sterilisasi atau simpan alat. Ya, ruangan B, ruangan operasional dapat digabungkan ruangan bersih-bersih, dapat digabungkan zona kuning tempat pelepasan DPD. Ada barang reuse yang bersih dibawa ke ZNH atau disterilkan, disimpan, kita cuci di rest area. Oleh karena itu, siapkan ember yang mengandung disinfektan. Ruangan bersih-bersih itu dilengkapi dengan ultraviolet 30 watt atau dengan alat-alat desinfektan atau negatif pressure room. Catatan ruang bersih harus bersebelah dengan ruang cuci kita ya. Karena kita pada saat itu kita buka langsung mandi kamas untuk tempat membersihkan diri. Kenapa? Karena kita ingin pulang tidak membawa penyakit ke dalam keluarga kita. Mau tidak mau begitu. Slide. Operator sudah mempunyai pikiran waktu yang dibutuhkan untuk menangani setiap kasus. Jadi sudah menyusun cabut gigi setiap berapa jam, tambah gigi berapa jam, scaling berapa jam, dan sebagainya. Sehingga pasien dapat datang pada saat waktunya yang dijanjikan. Jadi tidak lama menunggu di luar. Kalau saya pasang tenda di luar itu. Terakhir, berdoa, kita melakukan tindakan. Sekali lagi, lihat bekerja untuk menolong sesama. Bukan semata-mata cari uang. Mudah-mudahan menjadi amalan kita semua. Slide. Himbauan kepada PB, KKI, dan Kolegium. Paradigma pelayanan ditekankan pada keselamatan, tidak hanya pada masyarakat, juga pada dokter gigi. Agar ditetapkan oleh KKI untuk aspek legalitas. Seperti fasilitas praktek, kewajiban, kejujuran, dan sebagainya.
Kalau dia merubah pola pandangan pemeriksaan dan tindakan pada pasien, disesuaikan dengan kondisi demikian. Ketiga, mempertajam payung hukum bagi petugas kesehatan. Jadi, jangan sampai kita ditipu-tipu. Wajib hukumnya bagi masyarakat untuk jujur. Keempat, memperbarui SOP pelayanan akibat kondisi seperti ini. Standar operatif prosedur pelayanan. Kelima, menyusun standar atau pelayanan yang dibutuhkan dalam penanganan untuk sebagai ancang-ancang kita dalam memberikan perjanjian kepada pasien dapat dilakukan. Slide. Kesimpulan, jika kita siap, lakukanlah amalan ini, mulailah praktek. Ya, maka saya bilang lakukan amalan. Ya, amalan karena kita bekerja beramal. Kalau ujung-ujungnya dapat itu rezeki. Tapi kalau kalian, Anda sejawat, adik-adik semua, melakukan praktek untuk cari uang, amalan nggak dapat. Kalau ini kita dapat semua. Kita praktek agar kita beramal, ujung-ujungnya dapat duit, itu rezeki. Dapat semuanya. Ketelitian dalam menilai satu pemeriksaan dan penguasaan pengetahuan kasus yang dihadapi sangat diperlukan dalam melakukan tindakan. Jadi kita harus tahu patogenitas daripada pasien penyakit yang dihadapi oleh pasien. Lengkapi alat protek diri kita sendiri dan alat sterilisasi lainnya dalam praktek. Jangan praktek jika APD yang tidak lengkap atau belum tersedia. Meskipun dalam keadaan emergensi. Dalam keadaan pandemi ya. Walaupun dalam keadaan emergensi. Tidak ada kata emergensi. Mohon maaf, bicara tentang emergensi. Jangan terlalu percaya pada ucapan pasien karena banyak yang berdusta. Terbukti banyak korban petugas medis. Sudah terjadi, ini bukan bohong. Terakhir, uang bukan segalanya untuk kita. Keselamatan kita, pasien, keluarga, masyarakat harus menjadi pertimbangan yang utama di antara kita. Banyak berdoa untuk keselamatan kita semua. Anda, saya, keluarga, masyarakat, negara, kita perlu selamat. Slide. Ya, slide. Jadi saya mencoba slide. Ini satu bentuk yang lengkap. Tunggu dulu atau yang lengkap daripada APD ya. Sekarang itu pakai kacamata, itu facial ya. Kemudian ada lagi satu mask lagi, face mask yang lengkap. Tidak perlu pakai facial lagi, dapat lengkap, tapi cukup mahal. Ya. Saya nggak tampilkan di sini slide. Ini ada alat penginjak udara apa segala macam. Insya Allah kita bisa bikin nanti. Saya tidak ingin teman-teman kita di daerah merogoh pakai tahun dalam. Saya ingin murah. Ini teman-teman saya sedang bekerja keras. Dalam waktu 1 bulan ini akan terbentuk semua. Slide. Ya, oke. Ini kerangka yang saya sudah buatkan ya, untuk suction, aero suction unit. Kerangka yang saya bikinkan dengan lapisan berlapis-lapis HEPA filter. Kita lagi pesan itu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa tekan kosnya. Slide. Ya, sama bekerja. Saya akhiri penjelasan ini. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata tidak berkenan. Karena memang tujuan saya adalah agar para sejawat semua dapat bekerja dengan baik dan bisa menjaga diri dalam kondisi apapun juga dan kita selamat. Akhirul kalam, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.